Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang diadaptasi dari novel trilogi karya Jenny Han berjudul To All the Boys, Always and Forever. Arjun Song Kavi, will you go to prom with me? Yes, of course. I love you, always, forever, near and far, closer together every. Jadi yang seperti yang kita udah tahu, film ini merupakan film ketiga dari series To All the Boys gitu yang akhirnya ditayangin lagi di Netflix. Nah itu udah ada film pertamanya To All the Boys I've Loved Before, To All the Boys P.S. I Love You, yang terakhir yang ini ya To All the Boys Always and Forever. Jadi untuk film yang ketiga ini sutradaranya sama dengan film yang kedua yaitu Michael Faye-McNary. Lalu untuk cast-nya juga masih sama ya. Masih ada Lara Condor sebagai Lara Jean Covey, lalu ada Noah Centineo sebagai Peter Kavinsky yang kita udah tahu ya, dia tuh kayak salah satu gue tertarik nonton series ini sebenarnya dari gara-gara si Noahnya gitu ya. Gimana karakter si Peter Kavinsky ini adalah karakter ideal cowok idaman para remaja gitu, yang ganteng, yang populer, tapi baik hati, yang perhatian, yang selalu sabar, yang gue yakin mungkin di dunia ini tuh kayak hanya hayalan semata. Jadi karena memang novel ini berupa kayak teen lead gitu, ya udah pasti memang film ini targetan untuk para remaja-remaja dan ABG gitu yang suka dengan film-film ya romantis-romantis receh gitu. Tapi kalau lo yang suka ya dengan film-film yang terlalu realita, mungkin this is definitely not for you. Bercerita tentang ya si Lara Jean dan Peter Kavinsky yang akhirnya mereka sudah berapa tahun pacaran ya di sekolah itu. Akhirnya di tahun terakhir sekolah mereka memutuskan untuk masuk di kuliah yang sama, di kampus yang sama, tapi ternyata kan nggak jadi gitu ya. Gimana sih kecewaan si Lara Jean, dia yang tadi pengen keterima di Stanford ternyata hanya keterima di Berkeley, tapi ternyata lagi dia keterima lah juga di NYU, New York University. Jadi kalau gue googling gitu ya, gue browsing gitu ya, itu kan adalah kampus-kampus di Amerika gitu. Jadi yang memang kalau di antara 1, 2, 3 itu yang paling nomor 1 memang Stanford ya. Kedua si Berkeley ini gitu, dimana sebenarnya itu dekat sama si Stanford tuh nggak jauh lah, mereka bisa ketemu terus. Nah yang paling jauh memang di si NYU ini gitu, jaraknya sangat amat jauh dan memang peringkatnya juga nomor 3 lah dibandingin 3 itu. Ya dimana akhirnya ya hubungan mereka terancam putus gara-gara perbedaan kampus. Oke, kita masuk aja ke pros and cons-nya. Untuk yang film ketiga ini, gue rasa sih untuk konfliknya sendiri dan ceritanya tuh lebih dewasa ya dibanding yang pertama dan yang kedua. Mungkin yang pertama kedua lebih kayak cinta-cintaan banget. Kalau ini tuh ada kayak konflik tentang keluarga gitu. Jadi nggak cuma tentang Lara Jean aja, tentang misalnya kehidupan si bapaknya gitu kan. Akhirnya dia nikah sama tetangganya gitu. Terus tentang sisterhood-nya udah pasti dari awal yang ingin berpisah sama adiknya. Terus tentang kisah Peter dan bapaknya yang selama ini mereka berpisah gitu. Ternyata ya padahal bapaknya pengen banget gitu dekat sama anaknya. Jadi konflik-konflik yang sebenarnya mungkin ada terjadi di sekitar kita juga gitu. Jadi itu lebih dekat, lebih relate dan juga realistis gitu. Gak terlalu, kalau yang pertama kan FTV banget tuh kisahnya. Sama masih untuk kayak eksekusi film ini, untuk kayak dari production desainnya tuh udah pasti dari pertama juga sama niatnya, sama bagusnya gitu, perintilannya. Kalau untuk cons-nya sendiri bagi gue nggak tahu ya apakah gue yang ngerasa gitu, apakah kalian juga ngerasa. Jangankan di film ini, dari pertama yang gue ngerasa chemistry antara Lara Jean sama Peter Kavinsky-nya, gue ngerasanya tuh yang lebih lebih cinta lebih dalam itu si Peter ke si Lara Jean ya. Nggak tahu kenapa Lara Jean itu kayak ya suka doang gimana ya gitu. Bahkan dia sempat yang di kedua aja dia kan sempat ada cinta masa lalu juga dateng, dia sempat galau juga, sempat tergoda untuk naksir cowok lain juga gitu. Sementara Peter dari awal kan udah emang dicinta banget sama si Lara. Gue nggak tahu apakah emang kayak gitu dibuat karakternya atau memang actingnya si Lana Condor ini kayak gitu nggak tahu juga ya. Sama ini gue nggak tahu juga gitu ya, perasaan gue doang atau gimana. Kan memang itu kan karakternya, memang si Lara Jean ini kan bukan cewek populer dari awal, kan cewek cupu lah gitu. Si Peter Kavinsky ini cowok gaul, cowok populer gitu. Cuman udah berapa tahun tapi si Lara Jean ini kayak gaya berpakaiannya tuh kayak gitu-gitu aja, nggak ada. Misalkan dia kan sebenarnya belasaran Korea Amerika gitu kan, orang Korea kan modis banget ya, you know lah ya gitu. Jadi nggak gitu juga. Terus bahkan ada satu setelan bajunya tuh yang aduh menurut gue kayak mohon maaf ya Lara Jean, kayak dia pernah pakai baju dress merah, terus tas ransel orange, terus sepatunya hijau.
itu sekolah kayak gitu. Gue nggak ngerti apakah tim wardrobe-nya, apakah emang sengaja dibikin karakternya memang dia nggak bisa jago dandan apa gimana. Cuman gue ngeliatnya kayak mohon maaf. Terus kayak akhirnya konflik si Lara Jean ini akhirnya dia milih kampus NYU gitu. Itu kayak kurang beralasan tuh kurang kuat gitu, cuman gara-gara ya because I love New York gitu, that's it gitu. Maksudnya nggak diperjelas lagi karena gue di sana pengen belajar sastra gitu, gue hobi gue begini, gue cita-cita gue begini. Jadi kayak kan sebenarnya film ini kan lebih realistis karena ingin mengejar tujuan masa depan tanpa lo jangan khawatir masalah pacar lo ya, ibaratnya itu nomor 2 gitu kan, lebih ke cita-cita lo, kejar cita-cita. Cuma dia alasan dia akhirnya milih NYU itu kurang berdasar banget gitu, sampai dia rela pisah jauh sama Peter. Terus nah ini gue nggak tahu, ini mungkin pro and cons juga ya untuk endingnya gitu kan, mereka sempat putus tuh. Terus gue ngerasa oke, ini filmnya dewasa banget ya, mungkin mereka saat ini putus tapi kita nggak tahu kan apakah mereka setelah long distance mungkin apakah akan balikan lagi atau mungkin emang udah sedewasa itu akhirnya mereka akhirnya berpisah. Cuman ya agak-agak ya masih tetap cheesy lah pada suatu malam itu akhirnya si Peternya datang lagi ke abis kondangan bapaknya dengan akhirnya diajakin balik lagi tuh kayak tetep aja karakter Peter tuh nggak believable gitu untuk cowok yang terlalu manis yang tapi oke, tetap untuk film kali ini gue kasih skor sih kayaknya berapa ya, 7,3 kali ya. Gue nggak di bawah 7,5 teman, di atas 7 lah, 7,3/10 gitu. Dan gue kalau ngurutin dari yang seri 1 sampai 3 mungkin yang paling suka sebenarnya agak karena lebih realistis sih yang ini ya, yang nomor 3 itu yang To All the Boys Always and Forever, gue nomor 1. Yang pertama, yang To All the Boys That I Loved Before itu yang kedua, yang gue suka. Yang ketiga itu yang nomor 2, yang PS I Love You. Karena menurut gue PS I Love You itu kayak ceritanya terlalu kemana-mana dan agak boring sih kalau menurut gue. Gue gak tahu apakah film ini populernya sebenarnya emang karena ceritanya apa karena si Noah Centineo-nya itu yang bisa dibilang dia tuh adalah cowok ganteng yang tapi yang nggak terlalu ganteng ngebosenin, ngerti? Ada part dia di sisinya dia emang ganteng, sisi lagi dia mukanya aneh, cuma justru itu yang bikin dia menarik gitu ya. Teman-teman lain gimana yang udah para bucin-bucin film To All the Boys? Sukakah kalian dengan series ketiga ini? Atau kalau lebih suka yang satu apa kedua? Apakah kalian suka endingnya mereka happy ending akhirnya long distance? Atau kayaknya udahlah putusin aja gitu, kayak Lara tuh nggak sebanding sama Peter, dia pasti selingkuh nyari cewek lain lebih oke. Hahaha. Ya udah, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya ini kalau kamu suka. Thanks for watching. Bye bye.